Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu klik link playlistnya yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang sudah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 17. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon tuh telah menyelesaikan lantai 14, di mana tantangan berubah menjadi menaklukkan Nam Gong-hyuk. Setelah pertarungan hidup dan mati yang intens, Han Sung-yeon tuh menang dengan memanfaatkan segala yang dia punya. Han Sung-yeon kemudian mendapatkan berbagai hal menarik, beberapa di antaranya itu adalah pedang OP dari Nam Gong-hyuk hingga trait nekromansinya yang sekarang jadi rank up. Nah, di luar menara, fenomena lain tuh juga tengah terjadi. London diambang kehancuran karena terjadinya Dimension Invasion. Han Sung-yeon bergegas keluar dari menara karena dia curiga kalau Dimension Invasion yang dilakukan orang dimensi Ares itu disponsori oleh salah satu dewa yang mengincar Han Sung-yeon. Kondisi London yang mengalami Dimension Invasion ini emang sangat mengerikan. Monster mana muncul di mana-mana dan tengah menyerang masyarakat sipil. Asosiasi Hunter Inggris itu sudah mengumpulkan berbagai hunter berbakat dari seluruh dunia. Mereka ini sedang pusing karena penantang yang invasi London itu berada di dalam sebuah bola hitam yang muncul di langit kota. Awalnya bola hitam ini tuh tidak melakukan pergerakan apapun. Namun sekarang bola hitam ini sudah bergerak dan makin membesar dari waktu ke waktu. Pihak London tuh mengumumkan kalau mereka butuh bantuan secepat mungkin. Utamanya dari hunter Korea yang menyelesaikan raid Nam Gong-hyuk di Shinjuku, Jepang. Sebenarnya ada banyak hunter lain tuh yang menolak peran Korea di raid London. Karena sekarang, sejak peristiwa Shinjuku, Korea tuh sangat diuntungkan. Mereka makin tenar dan bisnis Korea juga makin besar atas pencapaian mereka di Shinjuku. Tapi semua hunter yang protes ini tiba-tiba berhenti bicara tuh saat mereka melihat kalau di sana sudah ada Han Sung-yeon. Dengan cepat Han Sung-yeon tuh mendapat perhatian semua orang. Setelah pertemuan tadi, Han Sung-yeon kemudian langsung menyapa Lee Ha-yeon. Han Sung-yeon meminta maaf karena dia tidak bisa mengabar Lee Ha-yeon saat akan mendaki menara. Beberapa saat kemudian, pihak Asosiasi Hunter Inggris tuh mengumumkan kalau raid akan segera dimulai. Han Sung-yeon ingin langsung ikut bergerak, tapi Lee Ha-yeon tuh bilang mereka nggak akan ikut hunter lain karena Lee Ha-yeon telah berhasil mengembangkan sihir teleportasi. Dengan mudah mereka tuh mencapai garis depan. Kondisi garis depan dari raid ini emang sangat gawat karena magic monster yang dikeluarkan bola hitam tadi itu begitu banyak. Hampir saja tuh seorang hunter diterkam, tapi untung Han Sung-yeon dan Lee Ha-yeon segera tiba. Saat Han Sung-yeon dan Lee Ha-yeon sampai, mereka tuh langsung diarahkan ke tempat pertemuan pasukan garis depan dari raid tersebut. Saat sampai, raid ini ternyata dipimpin oleh David Taylor, rekan Han Sung-yeon di tantangan lantai 13 saat melawan Selnir. Saat David sadar kalau Han Sung-yeon datang, pria yang tadinya murung ini udah malah bersinar. Dengan cepat Han Sung-yeon tuh langsung mendapatkan perlakuan spesial. David kemudian menjelaskan apa yang terjadi di London. Awalnya bola hitam raksasa di tengah kota ini tuh seukuran manusia dewasa doang, tapi tidak bisa dihancurkan bahkan setelah ratusan orang itu menuangkan sihir ke bola tersebut. Posisi dari David yang seperti membungkuk di depan Han Sung-yeon sambil menjelaskan tadi itu sebenarnya memicu perdebatan di antara murid David yang tidak senang gurunya menunduk ke orang Asia. Ada rasis lagi nih bang. Aduh. Padahal David sendiri itu nggak masalah tuh dengan postur dia menunduk selama dia bisa menyelamatkan negaranya. Bagi David memang cuma Han Sung-yeon harapan mereka karena David sudah menyaksikan betapa kuat Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang mendengar cerita dari David dan bilang dia bersedia untuk menghancurkan bola hitam tersebut, tapi Han Sung-yeon tuh punya satu syarat. Mendengar hal ini, murid David tuh mulai berbisik kalau Han Sung-yeon ini terlalu sombong untuk seorang hunter Asia. Han Sung-yeon kemudian menyebutkan syaratnya, yaitu dia ingin semua orang yang terlibat dalam raid ini memberinya imbalan. Terserah mau itu artifak, potion, senjata, atau uang. Ada banyak orang yang protes karena Han Sung-yeon ini kelihatan sombong. David sebenarnya tuh berat untuk mengiyakan syarat dari Han Sung-yeon karena dia tuh harus mendapat persetujuan dari pemerintah dan asosiasi hunter. Tapi saat melihat kalau bola hitam ini makin membesar, David gak punya pilihan. Dia berjanji akan mengusahakan segala hal agar Han Sung-yeon bisa dapat imbalan yang dia inginkan. Asalkan bola yang ada di hadapan mereka itu bisa dimusnahkan. Ya, meskipun statement kontroversial David ini membuat kehebohan, Han Sung-yeon tuh nggak peduli. Dia langsung menggunakan armor barunya yang berasal dari White Crane Swordmaster.
Saat mana dialiri ke dalam kalung warna biru tersebut, Han Sung-yeon tuh mendapat armor kece dunia murim berwarna hitam, lengkap dengan 2 pedang dari dimensi murim. Ya, Han Sung-yeon itu punya vibe mirip ketua sekte bela diri ternama. Tanpa basa-basi, Han Sung-yeon tuh langsung menebas dinding yang ada di sana untuk membuat jalan keluar. Nah, sindrom karakter utama banget nih. Ada pintu tapi malah milih buat ngancurin dinding. Ya, setelah adegan menarik tadi, Han Sung-yeon tuh langsung keluar dan menggunakan skill Wind Path yang dia miliki. Han Sung-yeon itu melangkah di atas udara dengan menggunakan sebuah pijakan dari mana. Dengan cepat, Han Sung-yeon mencapai bola hitam yang jadi targetnya. Saat Han Sung-yeon berada di atas bola hitam ini, dia tuh kagum dengan betapa besarnya bola tersebut. Tapi hal itu tuh cuma sebentar karena Han Sung-yeon langsung mengaktifkan efek dari pedang Nam Gong Yu. Efek pertama pedang ini itu bisa menghancurkan semua benda dengan magic power yang mencukupi. Han Sung-yeon tanpa basa-basi mengerahkan kekuatan besar untuk menyerang bola hitam yang ada di hadapannya. Dengan satu serangan dari Han Sung-yeon, dia bisa membuat bola hitam ini berlubang. Tanpa buang waktu, Han Sung-yeon kemudian masuk ke dalam sana. Interior bola hitam ini tuh gelap gulita guys. Saat Han Sung-yeon mengaktifkan skill Spiritual Eye, dia langsung menyaksikan kalau dirinya dikepung oleh monster raksasa. Han Sung-yeon langsung disergap oleh semua monster tersebut. Ya namun Han Sung-yeon tuh langsung sadar juga kalau semua itu adalah ilusi. Han Sung-yeon langsung mengaktifkan skill Serena Mind untuk menghapus semua monster raksasa tadi. Saat sampai di dasar dari bola hitam ini, Han Sung-yeon langsung disambut oleh seorang penyihir yang merupakan penginvasi dari dunia Ares. Penyihir ini banyak bacot, jadi Han Sung-yeon tuh langsung saja menyerang si penyihir. Tapi meski begitu, si penyihir ini sih nggak kalah. Dia malah meledak seperti sebuah flashbang. Han Sung-yeon sampai harus mengaktifkan mitos Battle Tested Warrior miliknya tuh. Han Sung-yeon yang selamat kemudian membuat si penyihir terkejut. Apalagi dengan fakta kalau Han Sung-yeon memiliki divinity. Si penyihir ini tidak menyangka kalau di dimensi kecil seperti bumi ada manusia yang jadi murid dari seorang dewa. Han Sung-yeon tuh malah nggak ngerespon, makanya dia langsung menggunakan Blood Domination yang memiliki jangkauan serangan yang lebih luas karena penyihir ini punya banyak klon mirip Kage Bunshin milik Naruto. Han Sung-yeon tuh ternyata tidak bisa mencapai tubuh asli si penyihir, makanya penyihir ini sombong banget. Dia bilang meski Han Sung-yeon adalah murid seorang dewa, Han Sung-yeon tuh tetap bakal berakhir di sana. Si penyihir pun mensummon spirit yang bisa meledak dan mengerahkan semua spirit menyerang Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh langsung mengaktifkan counter shield dan diubah menjadi sebuah baseball. Semua spirit yang disummon ini udah kayak bola yang dipukul sampai home run tuh. Han Sung-yeon yang dari tadi menggunakan counter shield sudah mengisi penuh kekuatan dari skillnya tersebut. Dengan mengaktifkan beberapa skill lain untuk meningkatkan daya hancur dari counter shield, Han Sung-yeon langsung mengempaskan semua energi dari counter shield. Sebuah ledakan besar pun terjadi tuh yang tidak bisa dihindari oleh si penyihir tukang bacot tadi. Si penyihir ini masih terus yapping kalau dia nggak percaya ada murid dewa yang berada di bumi. Ya Han Sung-yeon tuh nggak peduli dengan yappingnya. Han Sung-yeon itu cuma mau satu hal, si penyihir harus langsung menghilangkan bola hitam yang memakan London. Si penyihir ini ternyata nggak tahu kondisi. Dia tuh malah menolak dan bilang kalau dia sudah berkorban banyak hal untuk membuat bola hitam tersebut. Makanya Han Sung-yeon gak pakai lama, langsung menghajar penyihir ini lagi dan bahkan mengaktifkan skill Amplify Pain untuk menggandakan rasa sakit yang dirasakan si penyihir. Penyihir yang udah kesakitan ini malah yapping terus guys. Kalau dia adalah calon penyihir terkuat milik kekaisaran. Ya Han Sung-yeon sih nggak peduli ya. Dan terus melanjutkan aksinya hingga si penyihir minta ampun. Si penyihir ini itu kemudian mengaku kalau dia ternyata nggak bisa mengendalikan bola hitam yang sekarang melap London. Nah karena diancam oleh Han Sung-yeon, pria ini kemudian mengakui beberapa hal. Dia itu bernama Sendal, berasal dari dimensi Ares. Tujuan Sendal ke bumi adalah untuk mengumpulkan keyakinan. Dari apa yang diketahui oleh Sendal, dia tuh harus mendapatkan keyakinan atau sederhananya itu punya pengikut untuk mengaktifkan Divine Power. Aktivasi Divine Power ini bisa membuat Sendal naik rank menjadi penyihir Circle ke-6. Di dimensi Ares, penyihir Circle ke-6 tuh bisa diakui sebagai seorang penyihir agung. Nah, Sendal itu datang ke bumi karena Sendal menilai kalau masyarakat bumi itu lemah. Jadi dia bisa mendapatkan pengikut dengan menanam rasa takut pada orang bumi setelah menelan London. Han Sung-yeon tuh mengerti garis besarnya, di mana Sendal ini mau meneror orang bumi untuk keuntungannya sendiri. Makanya Han Sung-yeon marah dan terus menyerang Sendal. Han Sung-yeon tuh mau informasi lebih dari penyihir tersebut, utamanya tentang para dewa yang diketahui Sendal. Makanya Han Sung-yeon melanjutkan interogasinya yang bakal jadi mimpi buruk bagi Sendal.
Interogasi yang dilakukan ini kemudian berlangsung selama 7 jam. Han Sung-yeon itu mendapatkan beberapa informasi penting, mulai dari informasi tentang dimensi Ares, Divinity, kekuatan sihir, God of Verification, dan juga God of Battle. Dari informasi yang Han Sung-yeon dapatkan, Divinity itu ternyata nggak langsung membuat seseorang menjadi dewa. Hal ini karena Divinity ternyata bisa dicapai oleh semua orang yang mendapatkan pencerahan. Contohnya, orang yang mengembangkan dantian di dimensi Murim dan penyihir yang mengembangkan circle di Ares. Semua orang tersebut tuh bisa mengumpulkan Divinity. Mengumpulkan Divinity ini sangat penting karena Divinity merupakan bentuk energi yang paling murni yang bisa menunjang perkembangan seseorang. Divinity Power ini itu bisa dikumpulkan lewat dua hal, yaitu dengan menyelamatkan orang, kemudian dianggap sebagai pahlawan, atau yang kedua adalah menanamkan rasa takut pada orang lain. Saat seseorang mendapat pengikut dengan keyakinan yang kuat, maka orang tersebut tuh bisa mengalirkan Divine Power ke jantung mereka. Han Sung-yeon itu punya masalah dengan ini karena dia itu nggak bisa mengalirkan Divine Power ke jantungnya sebab mungkin saja karena dia nggak punya pengikut. Setelah Han Sung-yeon menganalisa informasi yang dia dapatkan, Sendal tuh juga mengaku satu hal kalau dia dibantu oleh God of Battle. God of Battle lah yang memberitahu Sendal seputar ramalan reruntuhan kuno di mana penyihir ini itu mendapat informasi tentang Divinity. Kemudian God of Battle juga tuh yang merekomendasikan Sendal buat menginvasi bumi. Mendengar hal ini, Han Sung-yeon marah banget karena dia tahu God of Battle mengarahkan Sendal ke bumi untuk mengincar Han Sung-yeon. Sekarang sudah resmi tuh kalau God of Battle adalah dewa yang jadi musuh prioritas Han Sung-yeon sekarang. Makanya Han Sung-yeon sadar kalau dia harus mengembangkan Divine Power miliknya untuk melawan God of Battle. Setelah pengakuan dari Sendal tadi, Han Sung-yeon langsung mengakhiri penyihir tersebut dan menyerap jiwanya. Han Sung-yeon tuh juga nggak lupa mengukir skill Sendal di Blood Demon Sword. Skill yang didapatkan adalah Soul Ego Infused Rank B+. 2 hari telah berlalu sejak Han Sung-yeon menyelesaikan urusan invasi yang dilakukan Sendal. Han Sung-yeon tuh sudah mendapatkan hadiah atas apa yang dia lakukan di London. Ada banyak item yang menarik, meskipun semua itu jauh tuh dari kata cukup untuk Han Sung-yeon yang sekarang. Tapi dia nggak boleh memaksa lebih jauh, meskipun sebenarnya pemerintah Inggris juga tuh diuntungkan. Bola hitam raksasa yang ada di sana tuh belum hilang dan sekarang jadi properti ilmiah untuk sebuah penelitian. Han Sung-yeon sampai menyesal nggak meminta kepemilikan atas bola hitam tersebut. Selain itu, Han Sung-yeon sebagai seorang hunter itu juga berubah. Dia sekarang diakui sebagai hunter rank A. Ya meskipun Han Sung-yeon sadar kekuatannya tuh lebih kuat dari rank S, seperti David Taylor. Jadi dia merasa nggak puas banget. Han Sung-yeon yang sudah menyelesaikan raid di London juga diakui oleh pihak Inggris. Bahkan pihak Inggris tuh menawarkan naturalisasi bagi Han Sung-yeon. Tapi Korea tentu tidak bertindak diam. Korea juga menawarkan keuntungan bagi Han Sung-yeon. Mulai dari pengurangan pajak, hak raid dungeon rank atas, dan masih banyak lagi. Ya hal ini tuh memang asik, tapi Han Sung-yeon sadar kalau itu semua sekarang nggak ada artinya kalau bumi hancur. Han Sung-yeon tahu kalau dia sekarang menjadi incaran beberapa dewa, utamanya God of Battle. Makanya Han Sung-yeon itu mengincar perkembangan hingga para dewa nggak lagi mengincar bumi dengan mudah. Masalah utamanya itu memang persoalan Divine Power. Sampai sekarang Han Sung-yeon tuh nggak ngerti cara kerja dari hal tersebut. Han Sung-yeon itu memang sudah memiliki Divine Power, tapi menggunakannya di pertarungan sungguhan seperti membentuk Key Sword itu masih belum bisa. Han Sung-yeon juga penasaran soal pengikut. Apa dia butuh pengikut sekarang atau berapa banyak pengikut yang dia butuhkan agar bisa menggunakan Divine Power dengan benar. Hal ini tuh emang memusingkan bagi Han Sung-yeon, tapi sekarang dia tuh udah dipanggil kembali ke menara. Han Sung-yeon langsung masuk ke dalam lantai 15. Dia tuh dikagetkan dengan seorang pria berambut merah yang membangunkannya. Pria ini tuh menyuruh Han Sung-yeon bergegas keluar karena mereka tengah dalam kondisi perang suci. Han Sung-yeon bingung tuh dengan maksud perang suci yang disebutkan. Misi Han Sung-yeon di lantai ini adalah menyukseskan perang dalam kurun waktu 17 hari. Han Sung-yeon langsung menganalisa situasi perang yang terjadi di sana. Han Sung-yeon tuh berada di pihak pasukan tentara bayaran. Ya tentara bayaran yang ditempati Han Sung-yeon sekarang tuh disewa oleh pemuja God of Darkness dan tengah melawan pemuja God of Battle. Han Sung-yeon langsung bersemangat saat tahu kalau musuhnya adalah pemuja dewa yang dia benci. Han Sung-yeon juga mendapat kejutan tuh di sini. Dia dapat misi tambahan, ya semacam side quest untuk mendapat pengakuan dari semua tentara bayaran. Side quest ini tentu saja punya hadiah tersendiri. Di tengah para tentara bayaran yang ditempati Han Sung-yeon, mereka itu dipimpin seorang perempuan bernama Rainelli. Rainelli ini adalah seorang bangsawan yang tumbuh sebagai tentara bayaran. Dia adalah pendekar pedang yang sudah mencapai tahap penggunaan aura.
Makanya wanita ini itu diakui oleh banyak orang. Tapi sayangnya, Reneli ini itu punya satu kelemahan utama. Dia itu bisa menggunakan aura tanpa guru yang mendampinginya. Makanya pertumbuhan penggunaan aura Reneli ini tidak terlalu signifikan. Makanya tuh Reneli terus bertarung sebagai tentara bayaran hanya untuk mendapatkan pencerahan terkait aura pedang yang dia miliki. Seperti sekarang, wanita dengan baju sirah ini itu menerjang ke wilayah musuh seorang diri untuk melawan ribuan pasukan God of Battle. Dia bahkan tampak ceroboh tuh hingga bisa terisolasi di wilayah lawan. Reneli sadar kalau dirinya dibutakan oleh perkembangan yang dia dambakan, sekarang malah nangis. Udah nggak dapat pencerahan, sekarang malah akan diakhiri oleh para musuh karena kecerobohannya sendiri. Ya tapi untung saja di sana tuh ada Han Sung-yeon yang meratakan seluruh musuh cuma dengan sekali serang. Han Sung-yeon kemudian bilang kalau Reneli ini mending mundur dari garis depan untuk menyembuhkan diri dulu. Han Sung-yeon bakal maju ke depan meratakan musuh. Seperti apa yang Han Sung-yeon bilang, dia beneran menerjang ke depan dan meratakan pemuja God of Battle. Reneli yang melihat teknik berpedang Han Sung-yeon sekarang tuh merasa kagum dengan apa yang mata kepalanya saksikan. Ya sekali lagi nih, ada bukti kalau cewek itu tertarik banget dengan cowok yang bisa ngelindungin mereka. Ya meskipun ada syarat tambahannya sih, yaitu harus ganteng guys. Ya segitu dulu buat hari ini. Kalau kamu penasaran gimana Han Sung-yeon bakal ngeratain perang yang terjadi di lantai 15, kita tunggu aja di video berikutnya. Makasih yang udah nonton sampai selesai dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.